Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah jamaah salat jamaah rahimakumullah. Sebelum rangkaian ibadah salat Jumat dimulai akan kami sampaikan beberapa informasi dari Takmir Masjid Pangeran Diponegoro. Yang pertama, kepada para jamaah kami persilahkan untuk menempati saf-saf terdepan terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang membawa alat komunikasi dimohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu demi menjaga ketenangan serta kekhusyuan ibadah salat Jumat. Serta bagi jamaah yang berdekatan dengan kotak infak dimohon untuk bisa mengedarkan kepada jamaah di sebelahnya. Alhamdulillah pada salat Jumat pekan lalu tanggal 19 Juli 2024 telah terkumpul infak sebesar Rp2.715.500. Kemudian total saldo infak Masjid Pangeran Diponegoro per tanggal 25 Juli 2024 yakni sebesar Rp10.375.400. Kemudian untuk infak Palestina atau donasi Palestina yang dimulai dari tanggal 12 Juni sampai dengan 25 Juli 2024 telah terkumpul donasi sebesar Rp1.658.000 dan telah kami serah terimakan kepada Baitul Mal Hidayatullah sebagai lembaga yang menangani pendistribusian bantuan tersebut. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kasir kepada segenap dermawan dan muhsinin sekalian yang telah ikut berpartisipasi dalam berbagai program kegiatan masjid serta sedekah Jumat baik berupa makanan dan minuman di Masjid Pangeran Diponegoro. Kami juga memfasilitasi bagi jamaah yang berkenan untuk infak dan sedekah dalam bentuk non-tunai bisa melalui pindai kode QRIS pada kotak infak untuk berbagai dompet digital. Kemudian informasi yang kedua, kajian rutin yang diadakan di Masjid Pangeran Diponegoro insya Allah akan diadakan kajian rutin Sabtu pagi pada hari esok Sabtu 27 Juli 2024 ba'da sholat subuh bersama Ustadz Abu Umair Kutswoyo. Kajian ini serta khutbah Jumat Masjid Pangeran Diponegoro juga bisa disaksikan di laman YouTube MPD Tembalang tanpa spasi. Kemudian selaku khotib Jumat ini insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Profesor Dr. Haji Masruki dan imam oleh Akhuna Faisal. Kepada beliau Bapak Profesor Dr. Haji Masruki kami persilahkan. Demikian afuminkum, syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddusus Salam Al-Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kesibukan kita siang ini yang panas, tetap kita terpanggil untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat yang tadi khatib bacakan itu adalah izin, permintaan izin dari syaitan.
fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Meminta kepada Allah untuk mengganggu manusia. Illa ibadakal minhumul mukhlasin, yang tidak akan terganggu oleh setan itu hanya orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu spirit ikhlas di dalam kita berislam itu betapa penting. Dengan ikhlas ini kita berniat bahwa segala apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita ikrarkan setiap kita sholat, bahwa sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah semata-mata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, sahabat Nabi yang keempat, pernah memberikan pelajaran bahwa awwaluddinu ma'rifatuhu wa kamalu ma'rifatihi tasdiqu bihi wa kamalu tasdiqi bihi tauhiduhu wa kamalu tauhiduhu al-ikhlasu lahu. Bagi Sayyidina Ali bahwa ikhlas itu merupakan puncak di dalam kita berislam. Awwaluddinu ma'rifatuhu, awal beragama itu adalah ma'rifah, yaitu kita menyadari akan kekuasaan Allah, menyadari bahwa Allah itu yang memberikan rizki kepada kita, yang menghidupkan kita, memberikan kita sehat, itu merupakan makrifah. Dan kesadaran itu, kata Sayyidina Ali, merupakan awal daripada kita berislam. Kemudian wa kamalu ma'rifatihi tasdiqu bihi. Dari makrifat kemudian ditingkatkan dengan tasdik, yaitu membenarkan ajaran Allah, menjunjung tinggi syariat Allah, maka kita tunduk patuh untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita haji, itu adalah bagian dari tasdik, menjunjung tinggi syariat Allah. Lalu wa kamalu tasdiqi bihi tauhiduhu. Setelah kita berada pada tahap yang kedua yaitu tasdik, naik lagi ke tingkat tauhidu bihi, yaitu kita tauhid, keyakinan kita hanya kepada Allah, tidak usah tercampur dengan keyakinan-keyakinan yang lain yang akan merusak keimanan kita. Tauhid. Lalu wa kamalu tauhidi bihi al-ikhlasu lahu, dan kesempurnaan yang keempat di dalam kita berislam adalah al-ikhlasu lahu, ikhlas kepada Allah. Spirit ikhlas ini menjadikan dunia ini kecil. Orang tidak mungkin lagi kemudian berbuat serakah, tidak berbuat hina semata-mata untuk berbuat yang menguntungkan di sini sendiri. Tidak, karena dunia ini kecil, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita harap orang yang ikhlas itu hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam sejarah tasawuf ada dua sosok yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Pertama adalah seorang sufi bernama Rabi'ah al-Adawiyah yang hidup di abad ke-8 Masehi dari Irak. Lalu yang kedua adalah Abu Nawas yang kita semua sudah sering mendengar
Abu Nawas. Rabi'ah al-Adawiyah itu menunjukkan sikap ikhlas yang begitu tinggi kepada Allah. Sehingga segala peribadatan yang dilakukan kepada Allah itu bukan surga, bukan neraka. Bukan surga yang diharap, bukan neraka yang dihindari. Tetapi di dalam beribadah itu yang dicari hanyalah ridha Allah. Itu Rabi'ah al-Adawiyah. Dan renungan itu terekam melalui doa-doanya. Salah satunya doa Rabi'ah al-Adawiyah itu adalah Allahumma in kuntu a'buduka khawfam min narika fa'akhrikni binari jahannam. Ya Allah, sekiranya saya ini beribadah kepadamu karena takut kepada neraka-Mu, fa'akhrikni binari jahannam. Masukkan saja aku ke neraka jahannam. Wa idza kuntu a'buduka tam'an fi jannatika fa'asrifni minha. Dan seandainya saya ini beribadah kepadamu karena menginginkan surgamu, campakkan aku dari surgamu. Lalu amma idza kuntu a'buduka min ajli mahabbatika fala tahrimni min ru'yati wajhikal karim. Tapi sekiranya kalau saya ini beribadah kepadamu semata-mata mengharapkan ridhamu, jangan haramkan aku untuk bertemu dengan wajahmu yang sangat mulia. Ini Rabi'ah al-Adawiyah yang merupakan sosok memiliki keikhlasan yang tinggi. Bukan surga yang diharapkan dari beribadah, bukan neraka yang ditakuti karena ibadah, tetapi yang diharapkan dari ibadah itu adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tahrimni min ru'yati wajhikal karim, kata Rabi'ah al-Adawiyah. Tapi ini sudah tentu merupakan sosok ikhlas yang paling tinggi. Di bawah itu ada sosok Abu Nawas. Abu Nawas mengharapkan ibadah itu supaya memperoleh surga. Seperti kita semua. Beribadah ini karena takut kepada neraka. Maka doa Abu Nawas sering kita dengar juga. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi ya Allah, tidak pantas rasanya hamba ini masuk surgamu karena merasa dirinya banyak dosa dan khilaf. Tidak pantas masuk surgamu. Tetapi wala aqwa ala naril jahimi, hamba ini juga tidak kuat andaikan harus dimasukkan ke dalam nerakamu. Ini doa yang sangat sopan dari Abu Nawas. Masuk surga merasa diri tidak pantas, terlalu banyak dosa, tetapi tidak kuat untuk masuk ke dalam neraka, maka yang diminta adalah fahabli taubatan. Aku minta taubat kepadamu. Waghfir dhunubi, dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun atas dosa yang besar sekalipun. Maka ketika tobat kita, ketika kita diampuni dosa-dosanya, otomatis kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, saya kira spirit ikhlas ini memang harus terus kita gemakan di dalam diri kita. Karena dengan ikhlas itu kita rela untuk menjalani hidup itu dengan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam. Ketika ajaran Islam mengajarkan kita untuk hidup jujur, tidak berlaku curang, mencari rezeki yang halal, mencari penghasilan yang halal, maka
kita semuanya juga akan mengikuti ajaran-ajaran itu. Lalu kenapa kita harus korupsi? Kenapa kita harus mencuri? Dan lain sebagainya. Ketika ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup bermasyarakat dengan sebaik-baiknya, menjaga kerukunan sesama, menjaga keharmonisan sesama, saling menghormati, saling membantu, maka kita pun dengan ikhlas melaksanakan ajaran, karena ini merupakan ajaran Allah. Kita implementasikan di dalam hidup kemasyarakatan kita sehari-hari. Maka jika spirit ikhlas ini terus berada di dalam diri kita, kata syaitan tadi ketika minta Allah untuk menggoda manusia, orang yang ikhlas itu tidak akan tergoda oleh rayuan iblis, oleh godaan syaitan. Mudah-mudahan kita semua bisa terus menjaga spirit ikhlas di dalam diri kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin Sidang Jumat yang terhormat, yang dirahmati oleh Allah, di khutbah kedua ini mari bersama-sama kita bermunajat, berdoa kehadiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya arhamar rahimin irhamna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Muhaiminu Ya Salam. Sallimna wal muslimin. Sallimna wal muslimin. Sallimna wal muslimin. Wa ahlikil kafarata wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, Ibadallah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'dzukum la'allakum tadhakkarun.
فاذكروا الله إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق الله وأدام ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام قامة الصلاة. صلي فرض جماعة الإمام لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وهم يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام سلام. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.